Hari ini tepat pada 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh. Dan untuk memantau aksi Hari Buruh kali ini sudah bergabung bersama kami koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan yang sudah berada di kawasan Patung Kuda. Selamat siang Iwan, bagaimana kondisi aksi dalam memperingati Hari Buruh di sana? Ya baik, terima kasih Maggie. Dan yang seperti Anda bisa lihat saat ini aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional di kawasan Patung Kuda, tempat saya berdiri saat ini, masih terus berlangsung. Walau demikian, aksi massa ataupun jumlah massa yang berada di Patung Kuda ini sebenarnya sudah jauh berkurang dibandingkan pada beberapa jam yang lalu, sekitar pukul 11 pada puncaknya, sekitar pukul 11 tadi, yaitu ada sekitar 5.000 sampai dengan 10.000 massa yang berada di kawasan Patung Kuda ini. Akan tetapi kemudian sekitar pukul 12, sebagian massa kemudian sudah bergerak ke arah Senayan karena memang akan dilanjutkan aksinya di kawasan Senayan ke kawasan GBK Senayan dengan tajuk May Day Fiesta di sana. Dan kami juga mendapatkan informasi sebenarnya masih ada massa buruh yang akan menuju ke kawasan Patung Kuda ini, namun mereka tertahan di kawasan sekitaran Bundaran Hotel Indonesia karena memang di tempat itu dilakukan pemblokiran oleh pihak kepolisian. Dan ini juga baru tiba dari KSPSSI, ini adalah baru tiba di kawasan Patung Kuda, baru saja tiba, karena memang pada awalnya para buruh ini akan melakukan aksi unjuk rasa ini ke arah Istana Negara, di depan Istana Negara. Akan tetapi kemudian seperti yang Anda bisa lihat bahwa memang jalanan di Medan Merdeka Barat menuju ke arah Istana Negara ini sudah diblokir oleh pihak kepolisian. Bukan hanya jalan Medan Merdeka Barat, tapi juga di jalan Medan Merdeka Timur, kemudian juga di sekitar kawasan Harmoni juga sudah dilakukan pemblokiran oleh pihak kepolisian. Oleh karena itu para massa buruh ini tertahan dan tidak bisa melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Istana Negara. Karena itu kemudian sebagian buruh bergerak ke arah Senayan untuk melanjutkan aksinya di sana. Nah, terkait aksinya sendiri memang untuk tuntutan buruhnya ada berbagai macam, tapi yang utama adalah yang kami catat adalah diantaranya adalah yaitu cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian juga hapus outsourcing, dan juga tolak upah murah. Dan tolak upah murah ini memang salah satu yang menjadi poin penting dari tuntutan para buruh, karena memang menurut para buruh selama 4 tahun terakhir ini kenaikan gaji yang mereka rasakan itu memang tidak signifikan, karena kenaikan upah yang diterima sebenarnya di bawah inflasi yang terjadi. Seperti misalnya pada tahun 2024 ini kenaikan upah buruh itu di kawasan di sekitaran Jakarta saja, misalnya seperti di kawasan Tangerang itu tercatat 1,64%, kemudian di kawasan Bekasi 1,59%, di Karawang 2%, sementara untuk inflasinya sendiri adalah 2,8%. Artinya kenaikan upah buruh ini tidak berdampak dengan kesejahteraan mereka seperti itu. Dan selain itu juga ada juga memang aksi-aksi yang lebih spesifik disuarakan oleh kalangan buruh dari elemen-elemen buruh yang lebih spesifik, seperti misalnya dari buruh perempuan, solidaritas buruh perempuan itu mereka meminta aksi yang lebih menuntut yang lebih spesifik, seperti misalnya pengesahan undang-undang PRT, dan kemudian juga merealisasikan cuti haid, cuti melahirkan, dan hak-hak pekerja perempuan seperti itu. Dan untuk keamanan sendiri untuk sampai saat ini kepolisian menerjunkan sekitar 3.900 personel gabungan dari polisi, TNI, dan juga dari Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Jakarta ini. Dan diklaim untuk kawasan Jakarta ini ada sekitar 50.000 yang melakukan buruh yang melakukan aksi di kawasan Jakarta saja. Sementara untuk kawasan Indonesia itu ada sekitar 200.000. Dan sampai saat ini memang aksi unjuk rasa utamanya di kawasan Patung Kuda ini berjalan dengan aman, kondusif, dan memang seperti yang kami pantau dari tahun ke tahun, aksi unjuk rasa dari kalangan buruh ini memang selalu berjalan dengan tertib dan aman. Kami akan terus memantau situasi di Patung Kuda ini. Kembali ke Anda, Maggie. Baik, kami akan terus memantau perkembangan unjuk rasa Hari Buruh. Terima kasih Iwan Hermawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.